Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leviar Nurianti, NIM saya 25140200. Saya prodi dari Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Kalimat dalam Bahasa Indonesia. Adapun latar belakangnya yaitu kalimat merupakan primadona dalam kajian bahasa. Hal ini disebabkan antara lain karena dengan perantaraan kalimat. Kalimat merupakan bagian yang penting dalam kegiatan berbahasa karena kalimat merupakan dasar untuk membentuk satuan bahasa yang besar. Kalimat adalah kata yang terdiri dari kumpulan kata yang tersusun secara sistematis sehingga membentuk suatu makna. Maksud dari latar belakang tersebut adalah kalimat merupakan sebuah dasar untuk membentuk satuan bahasa yang besar karena kalimat itu terdiri dari kumpulan kata yang tersusun secara sistematis sehingga mempunyai makna yang utuh dan makna yang besar. Kalimat juga bagian terpenting dalam kajian bahasa untuk mempermudah seseorang untuk memahami sesuatu dengan ternyata kalimat tersebut. Baik, adapun pengertian kalimat efektif yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis ataupun pembicara. Kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Maksud dari kalimat efektif ini adalah jadi penyampaian suatu gagasan dalam sebuah topik ataupun karangan yang disampaikan oleh penulis ataupun pembicara dan yang sebuah diharapkan oleh penulis ataupun pembicara untuk seseorang agar lebih mudah memahami apa yang mereka bicarakan atau apa yang mereka karang. Dengan kalimat efektif ini adapun membawa sangat banyak pengaruh terutama untuk kemudahan seseorang memahami pembicara atau penulis dan memahami sebuah informasi dalam karangan tersebut atau dalam topik tersebut. Dengan kalimat efektif juga kita bisa mengetahui bagaimana membuat kalimat yang benar ataupun yang salah. Dengan kalimat efektif ini juga bertujuan untuk memberi kemudahan kepada seseorang yang membaca. Nah, adapun unsur-unsur kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, subjek. Subjek adalah sesuatu topik yang dibicarakan. Contohnya keadaan, tindakan, dan lain-lain. Subjek juga adalah yang memberi topik utama untuk dijelaskan dalam kalimat tersebut, yang dijelaskan yaitu dengan predikat. Predikat adalah suatu penerangan dari subjek tersebut. Jadi subjek adalah yang memberi topik, sedangkan predikat adalah yang menjelaskan atau menerangkan apa itu dari subjek tersebut. Yang ketiga, objek. Objek adalah sesuatu yang menjadi tujuan dalam kalimat tersebut. Karena objek juga bagian terpenting dalam membuat suatu kalimat untuk memperjelas. Nah, keterangan ini juga menerangkan atau memperluaskan dari subjek, predikat, dan objek. Keterangan juga
bagian penting dari kalimat dalam menerangkan mengapa adanya subjek, adanya predikat, adanya objek. Nah, bagian keterangan inilah yang menerangkan bahwa mengapa adanya tersebut. Adapun kesalahan dalam membuat kalimat, yaitu beberapa kesalahan yang terjadi dalam kalimat, diantaranya kalimat kontaminasi, ketidakjelasan unsur S dan P dalam kalimat, gejala pleonasme dalam kalimat, dan penggunaan kata yang salah dalam kalimat. Nah, maksud di kesalahan dalam kalimat ini, jika kita membuat kalimat yang salah, maka seseorang pun tidak mudah untuk memahami kalimat tersebut. Contohnya, ketidakjelasan unsur subjek dan predikat. Jika tidak jelas subjek dan predikatnya, maka si pembaca kalimat tersebut pun bingung, ini yang dimaksud kalimat ini apa, yang dituju kalimat ini apa. Dan dalam penggunaan kata dalam kalimat juga harus benar, karena itu juga dapat mempermudah seseorang membaca kalimat tersebut untuk memaknai kalimat tersebut. Jika kita membuat kalimat dengan kata yang asal-asalan, yang tidak benar, yang tidak sesuai, maka pembaca pun kebingungan yang dimaksud kalimat ini apa, mengapa dengan menggunakan kata ini. Dan adanya kalimat kontaminasi ataupun kesalahan-kesalahan dalam kalimat, sehingga si pembaca tersebut tidak dapat memahami secara mudah. Adapun kesimpulan dari kalimat dalam bahasa Indonesia ini, dapat disimpulkan bahwa kalimat merupakan satuan bahasa yang memiliki makna utuh dan berperan penting dalam menyampaikan informasi, gagasan, serta perasaan dalam komunikasi. Kalimat dalam bahasa Indonesia tersusun dari berbagai unsur seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang membentuk struktur yang jelas dan logis. Nah, maksud kesimpulan di atas adalah kalimat adalah merupakan satuan bahasa yang besar, satuan kata yang memiliki makna yang banyak, makna yang utuh, dan sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi, gagasan, serta perasaan dalam komunikasi. Membuat kalimat dalam bahasa Indonesia juga kita harus memakai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu adalah salah satu unsur untuk membuat kalimat untuk mempermudah si pembaca kalimat tersebut. Karena jika kita sesuai dengan unsur subjek, objek, predikat, dan keterangan, maka si pembaca lebih mudah memahami, dan kita sebagai penulis kalimat tersebut harus membuat keterangan yang jelas dan logis agar dapat dipahami oleh si pembaca tersebut dengan mudah. Jadi, jika kita ingin membuat kalimat, maka kita harus memperhatikan dan hati-hati. Memperhatikan apa? Memperhatikan subjeknya, objeknya, bagaimana untuk memperjelasnya, bagaimana untuk menerangkannya. Itu kita harus memperhatikan itu untuk mempermudah si pembaca tersebut. Dengan kesalahan-kesalahan dalam membuat kalimat, maka dari itu kita harus belajar bagaimana sih menyusun kalimat dengan kata yang bagus, yang dapat mudah dipahami oleh si pembaca. Itu kita harus seperti itu. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga kalian yang mendengar presentasi saya dapat mudah dipahami dan mempermudah kalian dalam memahami kalimat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.